Ya pemirsa, kita kembali lagi, pastinya juga masih di UB Talk Show spesial untuk memperingati Hari Gizi Nasional ke-63, dan tentunya juga kita masih mengangkat dan membicarakan tentang tema peran dari perguruan tinggi ya, dan tentunya juga atau juga instansi pendidikan tinggi dalam penurunan angka stunting di Aceh khususnya. Nah ini juga, kita ini mau teteh sama Ibu Rosi nih Bu ya. Nah Bu, mungkin dari dari data atau juga dari survei gitu ya. Nah itu sebenarnya itu sejauh mana sih peningkatan jumlah stunting ya untuk di Provinsi Aceh ini, dan mungkin dari penemuan ada yang kasus-kasus terburuk gitu ya, mungkin mengkhawatirkan yang kayak juga ini harus segera diatasi gitu dengan program-program seperti yang Ibu Rektor dan juga disampaikan tadi, mungkin bisa. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah apresiasi dulu buat kita semua yang sudah bekerja luar biasa, merubah angka 3,2 ya Pak, menjadi 31,2. Walaupun terlihat kecil, hanya 2%, tapi itu saya yakin bukanlah hasil dari kerja yang mudah. Ya, kenapa? Karena seperti tadi sudah disinggung oleh Bu Rektor dan Pak Junedi juga, bahwa penyebab stunting itu sangat kompleks gitu ya. Jadi yang bergerak juga saya yakin bukan 1, 2, atau 3 pihak atau lembaga, tapi semua kita sudah memang betul-betul peduli untuk menyelesaikan masalah kita bersama. Nah yang menarik adalah ini yang dirilis terakhir dari SSGI ya, bahwa secara provinsi turun, tapi beberapa kabupaten terjadi peningkatan. Walaupun ada kabar gembira juga bahwa ada kabupaten yang bisa menekan cukup jauh gitu ya. Nah, kesimpulannya bisa kita ambil bersama adalah PR kita belum selesai. Kita masih harus mengencangkan semangat ya, kembali berkolaborasi dengan luar biasa, meningkatkan kerjasama supaya PR ini bisa segera turun begitu, bisa selesai. Nah, persoalannya apa yang bisa dikerjakan, barangkali di sini peran perguruan tinggi juga bisa ikut serta. Nah, di perguruan tinggi tadi sudah disampaikan juga bahwa ada Tridharma perguruan tinggi, jadi ada konsep dari ranah pendidikan, kemudian penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Saya pikir itu adalah ujung tombak yang kita punya sebagai segmen di perguruan tinggi yang bisa kita sumbangsihkan untuk bantu tidak hanya pemerintah sebenarnya. Kalau saya lebih berprinsip bahwa ini kita membantu masyarakat sesungguhnya, membantu masyarakat untuk keluar. Karena kenapa? Karena kita juga bagian dari masyarakat itu sendiri. Saya pikir demikian. Iya, oke. Nah itu dia pemirsa ya, pastinya juga ini merupakan sesuatu yang menjadi responsibility bersama juga ya. Nah itu juga untuk menurunkan angka stunting ini. Oke, nah ini kita kembali ke Prof. Marliati, Rektor UUA ya. Nah seperti kita ketahui nih, kalau dari tahun lalu Bu ya, nah pasti juga ini Ibu Rektor yang sebetulnya juga sudah menggagas dari permasalahan stunting ini belum sempat booming ya, tapi udah istilahnya antisipasi Bu ya, dengan memfokuskan program untuk KKN, terus juga untuk pengabdian masyarakat dosen itu yang memfokuskan kepada stunting. Nah jadi mungkin sejauh mana sih Bu efektif, dan juga mungkin dari evaluasi kinerja yang dari program-program yang sudah berjalan Bu ya. Nah dan tentunya juga ini yang bakal dilanjutkan lagi, itu yang pasti juga di bawah Universitas Budaya Indonesia terhadap penurunan stunting ini. Oke, baik. Universitas Budaya Indonesia sebenarnya sudah bergerak jauh lebih awal sebelum kasus ini begitu disadari oleh masyarakat, ternyata benar-benar berbahaya dan tingkatnya semakin meningkat. Jadi Universitas Budaya Indonesia punya gerakan di dalam pencegahan stunting di tingkat desa-desa. Jadi kita pernah menggagas untuk pembentukan rumah edukasi stunting di setiap desa itu beberapa tahun yang lalu. Jadi kita melibatkan anak-anak remaja yang ada di desa untuk dilatih menjadi konsultan untuk menjawab setiap masalah daripada masyarakat. Apakah itu tentang gizi, apakah itu tentang tumbuh kembang anak yang tidak ideal, dan apakah persoalan kesehatan yang didapati, karena persoalan stunting ini kan bukan cuma pendek dan tinggi, tetapi juga anak-anak yang stunting ini punya resiko besar untuk mengidap beberapa penyakit tidak menular. Ini yang sangat berbahaya dan harus menjadi perhatian kita semua. Jadi rumah inilah tempat semua ibu, orang tua untuk berkonsultasi. Jadi kita telah membentuk lebih kurang di 8
8 desa. Waktu itu namanya Rumah Konsultasi Stunting. Jadi edukasi apapun yang diharapkan, yang harus diketahui oleh masyarakat, boleh untuk datang kepada rumah edukasi stunting itu. Dan saya pikir ini sangat efektif. Kenapa? Masyarakat kadang-kadang sulit mendapatkan informasi di luar dari pihak misalkan kesehatan atau dari dinas-dinas, dari puskesmas dan sebagainya juga memiliki keterbatasan, dan university memiliki SDM yang cukup banyak, memiliki kemahiran para pakar, dosen dan sebagainya yang cukup memadai untuk keilmuan tersebut. Maka keilmuan daripada dosen-dosen dan pakar di perguruan tinggi ditransfer kepada remaja-remaja yang ada di desa sebagai tangan kanan untuk menjawab seluruh masalah dan tantangan masyarakat. Jadi hal ini kita akan perlu melanjutkan. Hari ini baru di Provinsi Aceh dan itu masih di kota Banda Aceh dan Aceh Besar, sehingga ini gambaran kita perlu melanjutkan ke universitas, kepada kabupaten-kabupaten yang lain. Bahkan kita berpikir ke depan untuk menggagas satu program bekerja sama dengan UMKM yang ada di masyarakat. Karena persoalan stunting ini kita katakan masalah asupan nutrisi, tetapi kalau asupannya cukup tapi tidak seimbang juga menjadi problem yang besar. Nah, sehingga yang kedua adalah ketersediaan sumber konsumsi yang cukup, sumber pangan yang cukup. Nah, kita katakan harus konsumsi kacang-kacangan dan sebagainya. Adakah sumber pangan itu tersedia di masyarakat dan mudah didapatkan oleh masyarakat kita? Nah, ini perlu university masuk ke depan. Kemudian sendiri akan membuat program bekerja sama dengan UMKM yang ada di Provinsi Aceh untuk menyediakan sumber makanan atau mengolah produk-produk olahan rumahan itu yang berbasis kebutuhan untuk pencegahan stunting. Katakanlah anak-anak sekarang suka makan coklat, kacang-kacangan dan sebagainya. Nah, atau suka makan sereal dan apapun yang kiranya itu dapat mencukupi kebutuhan nutrisi. Jadi peranan university ini sangat luas sebenarnya, dan Ubudiah sendiri akan terus bekerja sama bagaimana ke depan ini. Contoh, saya kemarin ke Jakarta, saya melihat satu perusahaan penghasil tepung dari daun kelor. Dan perusahaan itu namanya MOL, sudah sangat maju. Dan seluruh negara memesan produk tepung itu dari perusahaan rumahan, perusahaan yang boleh dikatakan hasil karya masyarakat. Jadi tepung kelor itu sudah dipesan oleh orang Kanada, Jepang, Filipina, Malaysia, dan mereka sangat meminati tepung daun kelor. Sementara kita di Aceh, barangkali daun kelor itu kan banyak orang katakan sayur orang miskin dengan mitis dan sebagainya. Ya, konotasinya negatif ya. Ini yang harus kita selesaikan, dan kemudian mungkin ke depan akan menggait banyak UKM-UKM untuk menjadikan satu produk-produk yang cukup dapat membantu masyarakat. Karena kalau kita edukasi aja harus asupan ini dari segi ketersediaan tidak cukup, itu pun menjadi problem. Jadi insya Allah langkah ini akan terus dilakukan dan dikaji seberapa besar kemanfaatan untuk masyarakat. Iya. Nah, itu dia pemirsa ya, pastinya juga ini yang pastinya juga menjadi terobosan juga ya, yang pastinya juga bakal menjadi sustainability program ke depannya, karena juga ini masih menjadi PR gitu ya. Oke, nah ini kita mungkin saya tanya juga nih sama Pak Jun ya, Pak Jun, karena juga mungkin mewakili dari pemirsa di rumah ya. Nah, jadi karena tadi juga sempat terjadi penurunan ya, ini jadi hasil kolaborasi ya, yang pastinya juga dari berbagai macam instansi dan tentunya stakeholder. Nah, jadi gini Pak, mungkin dari pengalaman gitu ya. Nah, mungkin saya penasaran juga, termasuk pemirsa di rumah, ini sejauh mana sih tingkat awareness, kesadaran dari masyarakat gitu tentang stunting ini gitu Pak ya, terutama juga buat para ibu-ibu rumah tangga atau yang langsung merawat anak-anaknya gitu. Nah, sehingga ini juga Aceh salah satu yang bisa dibilang peningkatannya lumayan dibandingkan dengan provinsi lain gitu. Nah, itu mungkin. Jadi kita berbicara tentang stunting pada level masyarakat ya. Jadi tidak semua masyarakat memandang stunting ini sebuah persoalan. Oke. Nah, karena mereka masih menganggap ya kalau anaknya pendek ya selama anak-anak itu masih bisa berlari-lari, ya masih bermain-main, masih bisa aktivitas seperti biasanya, mereka menganggap tidak ada masalah.
Bahkan mereka mengatakan ya wajar dong bapaknya pendek, ibunya pendek, anak saya juga pendek. Jadi bukan suatu persoalan bagi masyarakat. Dan ini konsep pemikiran masyarakat demikianlah yang harus kita rubah. Kenapa? Memang betul anaknya masih bisa belajar, bermain, tapi mereka lupa bahwa dampak stunting itu bukan hari ini, tapi ke depan. Contoh, ketika dia memiliki tinggi badan nanti setelah dia usia 17 tahun yang kita katakan, dia tidak tumbuh dengan optimal. Dia akan terbatas untuk mendapatkan kesempatan. Dia mau menjadi sesuatu kan ada batas tinggi di diminta. Nah ini yang mereka lupakan, masuk tentara, masuk polisi, ya, sesuatu profesi yang membutuhkan tingkat tinggi yang standar. Ini nggak mereka dapatkan. Itu kegagalan bagi mereka. Nah kemudian mereka juga lupa bahwa dengan kondisi anak yang pendek tadi, seperti Ibu Rektor katakan tadi, bahwa mereka akan mudah mengalami penyakit degeneratif, penyakit tidak menular seperti obesitas, lalu dia menjadi DM, ya, penyakit-penyakit degeneratif yang lainnya. Ini merupakan kerugian yang sangat besar. Kemudian yang paling penting lagi, ketika dia balik usia 2 tahun ke bawah, dia memang mengalami stunting, tingkat pertumbuhan otaknya itu akan terganggu sehingga dia tidak menjadi orang-orang yang memang mampu mengikuti proses kehidupan pendidikan selanjutnya. Dan akan hilang kemampuan mereka untuk berproduksi, berpikir yang lebih cerdas. Nah ini yang lupakan. Tapi ibu-ibu masyarakat ini saya melihat hari ini aman. Nah konsep inilah yang perlu sebenarnya kita lakukan perubahan besar-besaran. Kenapa? Selama masyarakat menganggap ini bukan masalah, maka mereka tidak akan keluar dari masalah dan tidak akan melakukan apapun. Seberapa besar pun kita melakukan edukasi. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa ada konsep dari pengambil kebijakan bahwa mereka belum mau menerima bahwa ini masalah stunting sekian, ini masih ditolak. Ada beberapa kabupaten yang kami coba lakukan riset, ya, penelitian, selalu membicarakan apakah betul stunting demikian. Betul stuntingnya sekian persen. Sehingga sadar ya, ini konsep-konsep yang sangat luar bahaya apabila kita para pengambil kebijakan menganggap ini tidak benar data ini, maka kita menganggap ini salah. Sehingga kenapa program-program di daerah kita itu tidak serius? Karena mereka masih menganggap enggak segitu angkanya, enggak begitu masalahnya. Nah itu pengambil keputusan, pengambil kebijakan ini juga perlu kita lakukan asosiasi bersama-sama. Ketika pemimpin sudah berubah konsep bahwa ini serius, ini masalah, maka semua program dia akan memutuskan untuk menyelesaikan itu. Dan ini kerja kita sama-sama. Nah, maka sekarang bagaimana perguruan tinggi itu bahwa bisa mendorong para pengambil kebijakan dan juga semua komponen mereka sadarlah bahwa stunting itu ada dan begitulah angkanya kita saat ini di Aceh. Kita harus garap itu. Jadi bukan hanya persepsi masyarakat di bawah. Jadi semua masyarakat, mulai dari bawah sampai dengan atas, semua komponen masyarakat, semua lembaga masyarakat harus punya persepsi yang sama bahwa stunting ini bahaya mulai saat ini juga ke masa depan masyarakat Aceh ke depan. Ini harus kita rubah konsep. Kalau ini sudah terbentuk, insya Allah semua program akan menuju untuk menyelesaikan masalah. Terasa demikian. Oke, terima kasih. Ya, dan pasti juga pemirsa kita break sebentar dan pasti juga setelah jeda pariwara berikut ini, nah kita juga akan kembali lagi pasti juga untuk the last session pun juga sesi terakhir ya di UB Talk Show kita hari ini. Nah, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di UB Talk Show di UB On TV.